Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo tim Marves, kembali lagi di Marves Podcast bersama saya, Fadia. Di episode kita kali ini, kita spesial di dalam merayakan Pekan Literasi Maritim yang memang sengaja kita adakan untuk menuju perayaan Hari Maritim yang ke-57 yang nantinya tim Marves kalian akan jatuh pada tanggal 23 September. Jadi jangan lupa tim Marves sekalian, kita mari merayakan Hari Maritim yang nanti akan kita rayakan bersama. Nah, kali ini di episode spesial kita akan berbincang-bincang santai tapi serius dengan salah satu orang dalamnya Kemenko Marves nih, tim Marves semua. Beliau ini merupakan salah satu sosok deputi perempuan yang seorang pekerja keras, sangat penuh dengan dedikasi, passionate di bidangnya, dan beliau ini setiap hari tentunya berkecimpung di dunia kemaritiman, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Langsung saja yuk kita ngobrol dengan Ibu Nani Hendiarti selaku Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Iya Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu. Nih, ya. Untung banget nih tim Marves semua kita punya waktu untuk ngobrol sama Bu Deputi yang jadwalnya super padat. Nah, kita bisa berbagi wawasan bareng sama Bu Deputi kali ini, dan semoga banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari bersama-sama Bu Deputi. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah hal yang begitu dekat ya Bu dengan kita, menjadi bagian dari keseharian kita, di mana kita akan membahas tentang sampah. Lebih spesifiknya lagi, sampah plastik. Lebih spesifiknya lagi, sampah plastik di laut. Kenapa ini penting? Terutama di dalam konteks dunia kemaritiman. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya bersama Ibu Deputi. Nah, Ibu, mungkin tim Marves kalian ini pengen tahu sebenarnya. Kita ini kan setiap hari pastinya dari awal bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi dalam beraktivitas itu pasti ada saja plastik yang kita gunakan ya Bu. Nah, kenapa plastik-plastik kita yang ada di darat ini itu nantinya itu terbuangnya di laut? Sebenarnya proses-proses pengumpulan sampah dan pengolahan sampah yang di darat itu kenapa sih Ibu bisa sampai akhirnya bermuara di laut? Gitu. Iya, terima kasih nih Mbak Fadia. Jadi kalau kita bicara sampah plastik lalu berujung ke laut itu ya memang 80% dari darat itu yang ada di laut. Nah, kenapa itu 80%? Banyak sekali itu kan kalau bicara jumlahnya itu. Kalau prediksi sebelumnya itu kan si Jena Jambek sekitar 1 juta ya, tapi artinya itu volume yang sangat besar lah gitu ya. Jadi kenapanya itu karena memang penanganan ya. Jadi kita bahasanya mungkin pengelolaan. Jadi pengelolaan sampah di darat, di terestrial itu masih perlu ditingkatkan. Intinya seperti itu. Jadi kalau bicara pengelolaan, ada penanganan, ada pengurangan. Nah, di sini dua-duanya masih perlu ditingkatkan. Nah, ini sudah ada sebenarnya regulasinya, dan yang paling kelihatan kita di sini belum sebenarnya yang kenapa berujung ke laut itu tata kelolanya masih perlu ditingkatkan, terutama dari pengumpulan ya. Jadi pengumpulan itu juga dimulainya dari sumbernya, jadi dari rumah, dari kantor, dari sekolah ya, dan hotel dan sebagainya gitu. Nah, itu belum kita terbiasa dipilah. Jadi pilah sampah itu adalah jadi kuncinya, karena sekarang kalau kita bicara sampah masih mixed waste. Jadi sampah masih tercampur antara plastik dan yang lainnya. Padahal sampah plastik ini seperti kita ketahui ya semuanya bahwa untuk terurai itu butuh ratusan tahun. Beda sekali dengan sampah organik ya, misalkan dia kan jauh lebih cepat gitu ya, dan bahkan bisa menjadi pupuk begitu. Sementara kalau plastik ini jadi masalah, apalagi kalau udah sampai di laut itu mereka nggak terurainya ratusan tahun, tapi jadi makroplastik lalu mikroplastik ya, bisa bahkan nanoplastik yang ada di perairan. Jadi dia kecil-kecil gitu. Ya, itu yang juga jadi masalah kan. Jadi selain mengganggu ekosistem yang ada, tapi bisa juga tertelan oleh si ikan-ikan yang ada di laut. Nah, gitu. ikan-ikannya dimakan sama kita ya Bu? Iya, nah itu. Jadi itu kendalanya di situ. Jadi terutama lebih kepada
penanganan sampah plastiknya yang di darat ini perlu ditingkatkan ya dari hulu sampai hilirnya. Jadi ini harus terintegrasi. Betul. Nah, itu tim Marves. Jadi memang sampah ini sangat kompleks, memberikan dampak negatif yang cukup besar untuk ekosistem kehidupan manusia juga ya, Bu. Nah, jadi kita memang membutuhkan sistem yang terintegrasi tadi kata Bu Nani dari hulu sampai hilir dalam pengelolaan sampah itu sendiri ya, Bu. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah ini sudah memiliki ambisi yang sangat besar ya, Bu. Sangat ambisius untuk fit in di dalam pengelolaan sampah tadi yang kita bahas. Nah, hal ini tercantum ya Bu di dalam sebuah peraturan presiden di tahun 2018 nomor 83 tentang penanganan sampah di laut yang targetnya di tahun 2025 ini harus teratasi sampai 70%. Ambisi yang sangat besar ini tentunya Kemenko Marves jadi salah satu pawangnya ya Bu, yang bersama-sama berkoordinasi di dalam kebijakan ini untuk mencapai ambisi besar ini. Nah, kalau dari Deputi 4 sendiri Bu, dari 2018 yang lalu, itu apa saja Bu berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target bersama ini? Iya, terima kasih. Jadi yang hal ini nih kita kebetulan ya ini Deputi Kemenko Marves ini terlibat sejak awal. Iya. Sejak awal itu artinya sejak merancang Perpres tersebut tadi yang disebutkan 83 tahun 2018 ya, tentang penanganan sampah laut. Nah, di sini apa yang sudah dilakukan, tentu waktu kita menentukan target pengurangan 70% itu Kemenko Marves yang menghitung ya, dan juga tentu setelah kita hitung kita sudah punya skenario lalu bersama-sama dengan KL terkait ya, karena kan fungsi dari Kemenko itu kita mengkoordinasikan lalu mensinkronisasikan. Nah, itu disitulah kita lalu mencoba untuk mendetilkan pengurangan 70% itu dari sektor mana saja, lalu apa strateginya gitu. Jadi strateginya itu kemudian disepakati ya, ada 5 yang sesuai yang tercantum di dalam Perpres. Jadi yang paling penting itu adalah strategi yang nomor 1 itu bagaimana kita merubah perilaku masyarakat, itu dia, karena ya, ini kuncinya. Dan ini harus dari segala jenjang usia ya, jadi itu juga, dan program untuk bagaimana kita merubah perilaku ini bicaranya long term ya. Jadi jangka panjang, tidak bisa 5 tahun, 10 tahun. Betul. Kalau di Jepang tuh bahkan kami dengar 25 tahun gitu. Jadi itu kita secara konsisten. Lalu yang strategi kedua dan ketiga ini sebenarnya bagaimana kita mengurangi sampah yang plastik khususnya yang tidak terkelola tadi. Kan kita banyak jumlah yang tidak terkelola. Nah, jadi di terestrial itu bagaimana kita mengurangi itu agar artinya sampah plastik itu bisa lebih terkelola, bisa lebih ditangani ya dari hulu hilirnya itu. Nah, lalu untuk yang di 3 ini kita memang berbicara bagaimana kita mengurangi sampah yang masuk langsung ke laut dari aktivitas yang ada memang di pantai dan di laut. Jadi seperti kapal feri ya, kapal nelayan gitu, dan juga masyarakat yang pesisir. Nah, itu kita coba ada strategi dan turunan programnya untuk bisa mengurangi. Dan yang keempat ini terkait dengan bagaimana kita meningkatkan pengawasan sebenarnya, karena ini kan ada penegakan hukum ya. Kalau sebenarnya by law itu tidak boleh membuang sampah di laut. Nah, itu jadi kita harus kuatin pengawasan, lalu juga mekanisme pendanaan itu penting, karena ini kan kaitannya tadi merubah perilaku dan mengurangi yang di terestrial itu dengan penerapan teknologi yang itu kalau udah bicara tentang fasilitas infrastruktur itu pasti ada hubungannya dengan pendanaan. Jadi mekanisme pendanaannya diperkuat itu juga, dan juga yang terakhir ini dukungan R&D. Riset dan research and development ya. Jadi di sini riset dan inovasi itu menjadi kunci juga. Betul. Karena kita tahu di wilayah Indonesia sangat luas ya, dan banyak anak-anak pintar gitu yang diharapkan juga peneliti, perekayasa ini semua bisa berkontribusi bagaimana membuat inovasi untuk tadi terutama dalam hal poin 2 dan poin 3, strategi 2 dan strategi 3 mengurangi sampah plastik yang di laut itu dengan cara lebih menangani sampah di terestrial dan
menahan atau bocornya ya, mengurangi bocornya sampah yang masuk ke laut, juga melalui sungai. Itu banyak tuh inovasi yang kita sudah dapat selama 2-3 tahun ini ya, 2-3 tahun iya. ini. Ya. Berarti walaupun baru 3-4 tahun ya, hampir 3-4 tahun ini. 3 tahun mungkin 3 ya, tahun karena ya, Bu, ya? itu akhir Oktober 2018. Iya, waktu itu masih kemaritiman ya Bu, belum ada investasinya. Bahkan Kemenko Maritim sudah terlibat langsung dari awal sampai detik ini, begitu. Dan memang itu tadi tim Marves semua, perilaku itu sekarang hidup eco living ya Bu, udah harus menjadi lifestyle ya Bu, untuk kita semua. Karena tadi ternyata sampah ini begitu kompleks dan tidak hanya orang-orang Indonesia juga ya Bu yang terdampak, karena dunia ini itu disatukannya oleh laut. Jadi dampaknya itu bisa jadi untuk ke seluruh dunia. Makanya memang kita semua harus berkolaborasi ya Bu, banyak sekali kementerian, lembaga dan instansi lainnya itu yang terlibat untuk menjalankan Perpres ini. Dan luar biasanya juga ini itu ada ininya ya Bu, ada sebuah komite khususnya ya Bu di dalamnya yang mengurus 5 renaksi tadi ya Bu. Jadi kita sebutnya TKN PSL ya Bu ya. Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Nah itu dia. Dia ada 16 kementerian dan lembaga yang terlibat. Ya, luar biasa tuh tim Marves, bahwa negeri ini seserius itu untuk menanggulangi sampah plastik kita. Nah berarti tim Marves semua, masyarakat di luar sana juga harus lebih aware ya Bu. Dan bahwa kita ini tadi suka kadang-kadang satu orang nggak apa-apa lah buang sampah sembarangan. Nah tapi lama-lama dari satu orang itu bisa jadi 10, bisa jadi 100. Nah dampaknya akan sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Nah itu dari, nah berarti Ibu selama hampir 3 tahun ini ya Bu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang setiap harinya Bu Nani sudah laksanakan. Bu Nani juga sering sekali ke lapangan ya Bu untuk ngelihat langsung berbagai penerapan dari konsep-konsep yang memang sudah dibicarakan nih untuk Perpres tersebut. Nah Ibu ada nggak sih salah satu pengalaman yang buat Ibu paling berkesan di saat Ibu melihat sebuah inovasi, wah luar biasa nih anak-anak Indonesia untuk menangani sampah plastik di laut? Iya, jadi ini ya, saya tadi mau menambahkan sedikit. Jadi ini bukan Kemenko Marves sendiri nih, memang dengan tadi 16 kementerian dan lembaga, dan bukan hanya dengan kementerian dan lembaga saja, tapi kita melakukannya ini, implementasi dari Perpres ini melalui pendekatan yang disebut tuh pentahelix ya. Jadi pentahelix itu selain pemerintah pusat, ada pemerintah daerah pasti, karena lokasinya kan di daerah-daerah itu ya. Dan yang kedua ada masyarakat atau komunitas. Nah ini masyarakat komunitas juga menjadi memegang peranan penting, karena mereka yang terlibat langsung ya, dan mereka nanti akan mendapatkan dampak positifnya juga langsung gitu. Lalu yang ketiga itu ada akademisi kan, akademisi. Yang keempat ini nggak kalah penting nih, private sector. Nah kita sudah mendorong sekarang banyak private sector juga ikut terlibat, karena mereka harus berkontribusi juga, dan juga memang mereka sekarang lebih aware juga ya, karena seperti private sector yang memang dia memproduce kemasan plastik, jadi sekarang collectionnya ditingkatkan gitu. Karena ternyata bisa diubah itu jadi bahan daur ulang ya, artinya bernilai. Nah itu selain bagus buat si company-nya juga bagus juga buat masyarakat, karena itu ada pekerjaan baru gitu. Dan yang terakhir itu dari pentahelix yang juga tidak kalah penting, yang seperti kita lakukan sekarang ini, media. Jadi peran media itu bisa luar juga biasa membantu. Tadi kalau berpikir satu membuang sampah lalu yang lain ikut, harus kebalik. Jadi kita satu memberi contoh, dia akan melakukan, apalagi dengan media ya, medsos itu nah yang pengalaman saya yang paling berkesan itu menurut saya adalah waktu ada 2 sih, menangani sungai ya. Jadi sungai itu kan salah satu point source yang masuk langsung ke laut juga gitu. Nah kita memang harus mengurangi di situ. Bagaimana waktu itu kita bekerja sama dengan Belanda ya, namanya The Ocean Clean Up misalnya itu. Waktu itu kita mencoba satu inovasi anak muda ya, yang kemudian dicobakan gitu di kita dan bisa bermanfaat gitu ya. Dan juga itu tentunya mengundang inovasi memancing ya, memicu
kaum muda untuk bisa juga berinovasi seperti itu. Akhirnya ada beberapa yang muncul juga ya inovasinya, bagaimana kita mengkolek sampah dari sungai gitu. Yang sederhana misalnya dengan trasboom gitu ya. Jadi itu yang berkesan ya, karena peran serta generasi muda ini sangat diharapkan. Sangat penting ya, iya, Bu. apalagi selama pandemi ini waktunya ada ya, dan juga kemarin kita juga belum lama ini ada euforia ya, jadi satu kegiatan yang juga sebenarnya memancing anak-anak dan anak muda, jadi usia anak dini juga nih dari SD, SMP, SMA dan anak mahasiswa gitu ya, dia untuk mencurahkan ajakan itu ya, dalam bentuk tulisan bahwa kita harus lebih peduli terhadap kaitannya dengan sampah plastik ini. Jadi itu hasilnya luar biasa tuh, banyak sekali yang terlibat ya di situ. Iya Bu, yang mereka ini anak-anak yang dari tingkat sekolah sampai mahasiswa ini berlomba-lomba ya Bu untuk membuat karya, dan karyanya ditulis itu juga ada sebagian yang karena pengalaman mereka. Seperti betul. Menarik, ada dari anak SMP atau SD dari Cilacap yang menulis karena ada masalah sampah plastik di Nusa Kambangan kan, jadi membuat sesuatu inovasi gitu ya, bagaimana mengkolek sampah itu. Nah kemudian ditulislah ke dalam sebuah karya komik atau cerpen. Ya, cerita ada dua tuh, komik atau cerpen. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh dari daerah-daerah yang berbeda. Jadi ini juga ada nanti unsur kearifan lokal juga nih. Jadi memang yang biasa dilakukan di wilayah-wilayah lain itu ada baiknya juga untuk diketahui, dan mungkin kalau cocok diterapkan oleh anak-anak ini di tempat yang mereka tinggal. Betul. Dan inovasinya ini jadi bisa applicable di seluruh Indonesia ya Bu, dan anak-anak ini begitu. Dan lebih inspiring lagi karena usia mereka yang masih pada muda. Jadi mengetuk kita semua bahwa kesadaran ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah itu tadi eco-living ini juga semakin menarik ya Bu. Tadi Bu Nani juga udah meng-highlight bahwa perusahaan-perusahaan besar private sector ini sudah mulai mengarah ke hal tersebut. Jadi sudah jadi bagian dari eco-living kita semua. Anak-anak zaman sekarang nih Bu, yang para generasi Z ini sekarang untungnya sudah sedikit lebih sadar ya Bu dibandingkan dengan generasi sebelumnya terhadap penanganan sampah di laut. Dan kalau dari Bu Deputi sendiri nih, hal-hal kecil yang setiap hari jadi kebiasaan Bu Deputi untuk mengurangi sampah Ibu, dari Ibu bangun tidur sampai Ibu mau tidur. Terima kasih. Kalau di rumah itu sejak ada Perpres ini saya terapkan pilah sampah. Luar biasa. Nah itu yang pertama, pilah sampah. Memang pertanyaannya nanti juga dikumpulin digabung, enggak? Karena saya pernah lihat artinya memang di satu truk ya. Tapi kalau kita pilah di kantung yang berbeda, saya pernah tinjau sendiri ke TPA, itu akan memudahkan juga untuk pekerja informal ya kita bilangnya ya, yang bekerja di di TPA untuk mengambil, itu akan memudahkan mereka. Dan yang paling penting lagi adalah kalau kita pilah, kualitas sampah plastiknya itu pasti akan lebih baik karena tidak campur, tidak kotor gitu. Itu yang pertama yang saya lakukan, dan itu sampai ke anak. Kayak sekarang saya udah punya cucu, jadi cucu juga udah, bahkan yang usianya masih sangat kecil 1-2 tahun tuh udah tahu kalau ada sampah ini buangnya di sebelah mana. Itu yang pertama. Jadi pilah sampah. Terus buang sampah di tempat yang sudah disiapkan. Jadi kita di mana-mana harus punya tempat sampah gitu. Di sini juga mestinya harus ada gitu ya. Di depan ada ya, yang terpilah juga kan. Nah, jadi itu sebanyak mungkin itu kita upayakan supaya tidak ada alasan malas ya. Harus dimulai sejak dini ya Bu. Dari di mobil juga kan harus ada tempat sampah. Yang kedua, saya selalu bawa tempat minum, tumbler. Itu kalau dari rumah sekarang saya bawanya kadang 2 atau 3 tumbler. Karena kopi sendiri, jus ya, orange juice sendiri sama air putih gitu. Jadi itu kemana-mana kita bawa ya, karena sekarang juga kan masa COVID, jadi kita memang harus sebisa mungkin menjaga juga gitu ya, sehingga kalau kita beli kan ada banyak pihak yang terlibat gitu. Tapi kalau kita bawa itu pasti kita tahu siapa yang terlibat menyiapkan, itu hanya satu orang dan kita sendiri. Nah, jadi itu juga tempat makanan. Jadi saya selalu bawa bekal, dan bekal tempat itu kan. Nah sekarang saya lihat di restoran di ini juga sudah bisa kita misalnya beli minum dengan
tumbler kita sendiri. Terus juga makanan ya kita nggak perlu pakai kemasan mereka, tapi kita bawa kita itu. Jadi seperti itu juga saya biasakan, dan kalau dilihat tas saya tuh selalu ada tote bag. Tote bag, ini yang penting ya Bu. Tote bag itu ada di tas yang gede, tas yang kecil, ransel. Jadi kalau kita belanja misalnya ke minimarket ya, kita sudah nggak perlu lagi kresek. Plastik ya. Bukan masalah bayarnya ya. Jadi itu karena ya sebenarnya nggak diperlukan gitu kan untuk itu. Jadi saya lihat dulu waktu saya belajar di Jerman juga udah lama ya, 20 tahun lebih ya. 20 tahun yang lalu itu juga sudah terbiasa tuh, kita sebenarnya nggak biasa pakai plastik, jadi kita bawa aja kalau memang nggak butuh gitu ya. Tapi di sini sekarang kita mulai menerapkan sejak itu ya Bu? Sejak ada peraturan itu. Iya. Dan itu kan memancing teman-teman kita yang lihat gitu ya. Jadi oh ya menarik gitu. Jadi akhirnya mereka ikut. Betul. Dan itu juga oleh Pemprov DKI sekarang juga sudah diterapkan ya Bu. Jadi kalau tim Marves yang di Jakarta kalau ke minimarket suka lupa bawa tote bag, jadinya nanti repot ditenteng-tenteng. Nah, daripada repot, selalu diingat aja ya Bu untuk bawa tote bag. Dan kebiasaan Bu Deputi seperti bawa tumbler, bawa tempat makan sendiri itu sebenarnya kalau dibiasakan tidak merepotkan ya Bu. Karena kadang-kadang ada teman-teman yang suka berat bawa tumbler, berat bawa makanan sendiri, padahal sebenarnya lebih higienis dan tidak merepotkan. Kita lebih aware jadinya. Dan sekarang bentuk-bentuk tumbler dan tempat makan itu kreasinya jadi lebih banyak ya Bu. Ada yang bisa dilipat, ada yang jadinya tidak memakan tempat dan yang lain sebagainya. Tote bag juga kadang-kadang suka lihat Bu Deputi, tote bagnya Bu Deputi itu jadi bentuk keychain ya Bu. Digantungin di tasnya Ibu, jadi Ibu bawa kemana-mana. Nah, dari kita yang melihat, saya jadinya aware nih Bu, wah Bu Deputi aja kemana-mana bawa tote bag. Itu ternyata betul tadi yang sudah diomongin bahwa kita ini harus menjadi contoh untuk yang lainnya. Nah, Ibu tadi terlewat sedikit, berarti dari Perpres yang sudah dijalankan dari tahun 2018 sampai detik ini secara angka itu targetnya sudah mencapai sampai mana Ibu? Nah, itu kan kalau kita punya tadi kan tim koordinasi nasional ya, jadi TKN PSL. Nah, di sanalah tempat lokasinya, kantornya ada di KLHK karena ketua hariannya adalah Ibu Menteri LHK. Jadi Bapak di sini sebagai Pak Menko kita sebagai ketua pengarah gitu ya. Jadi di sana itu ada yang sehari-hari mengumpulkan data jadi dari kegiatan yang telah dilakukan dan berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik. Nah, dihitung-hitung itu targetnya dari hampir 3 tahun ya. Ini belum 3 tahun sebenarnya Oktober akhir nanti baru 3 tahun kan. Tapi biasalah karena tahun anggaran itu kan mulainya Januari. Jadi kalau Perpresnya itu keluar Oktober, dilaksanakannya kegiatannya itu sebenarnya baru tahun 2019 awal ya. Jadi 2 tahun. Nah, ini mau menjelang 3 tahun. Nah, tapi kita ketahui bahwa kita ada pandemi nih. Jadi kegiatan-kegiatan outdoor yang tadinya di 2019 itu banyak sekali seperti beach clean up yang langsung yang tadi saya sampaikan. Dan itu komunitas bergerak semuanya, akademisi dan sebagainya, dan termasuk pemerintah daerah itu tidak sebanyak itu selama masa pandemi ini ya. Jadi karena kita kan dihimbau untuk tidak berkerumun gitu, padahal mereka fun berkerumun sambil melakukan sesuatu itu gitu. Nah, jadi itu ada beberapa lah termasuk kegiatan-kegiatan pokoknya outdoor ya, yang bangun-bangun juga agak sedikit berkurang gitu. Jadi kita selama hampir 3 tahun ini baru bisa mencapai dari data yang dikumpulin semua itu 15,3%. Ini sudah luar biasa ya Bu untuk ya sebenarnya kalau tidak ada pandemi mestinya lebih dari itu karena target kita 70% dan kita punya waktu sampai 2025 kan hanya 4 tahun. 4 tahun lagi ya Ibu? Ya, jadi 4 tahun lagi. Jadi kita nih ke depan mudah-mudahan pandemi ini segera kondisinya kita membaik stabil jadi ya, kita bisa beraktivitas ya normal kembali gitu dan bisa melakukan semua kegiatan tadi yang bisa langsung berkontribusi dalam pengurangan gitu. Jadi itu harapannya sih, jadi dalam 4 tahun ke depan kita bisa mencapai ya 50%-an lah gitu ya. Luar biasa. Nah, ini kontribusi tim Marves juga ditunggu ya Ibu untuk sama-sama kita mengurangi sampah ini hingga 70%. Ambisinya luar biasa sekali. Nah, tim Marves semua nih, tadi saya juga sudah mention di awal Ibu bahwa kita ini
ingin merayakan bersama-sama Hari Maritim. Dan kenapa kemaritiman ini penting tim Marves, karena memang selama ini kita itu memikirkannya bahwa Indonesia ini adalah negara agraris ya Ibu. Padahal faktanya Indonesia ini merupakan negara maritim yang sangat berdaulat, dan dari dunia kemaritiman kita ini mampu menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Nah untuk itu buat Ibu Deputi, makna Hari Maritim yang nanti akan kita rayakan itu seperti apa sih Bu? Ya, kalau kita ya sebagai, apalagi kita di Kemenko Maritim dan sebenarnya kita sebagai bangsa maritim ya, kita tentunya kalau dari saya melihatnya ya ini peluang yang sangat besar ya, bagaimana kita ingin mendorong ekonomi yang berbasis dari potensi kemaritiman itu. Nah, yang sekarang masih belum optimal sebenarnya, kita perlu lebih mengoptimalkannya lagi. Nah, terkait dengan isu yang kita bahas sekarang ini dekat gitu, karena tadi saya lupa juga menyebutkan bahwa isu sampah laut, sampah plastik terutama yang ada di laut itu adalah isunya transboundary. Betul. Transboundary itu lintas ya, jadi bukan hanya lintas daerah atau pulau, bahkan kita bisa lintas negara. Dan benua mungkin. Betul. Ya. Jadi itu yang juga kita harus sama-sama ini berupaya semaksimal mungkin apa yang bisa kita kontribusikan, walaupun kecil tapi itu pasti akan berarti ya, untuk tadi mengurangi, sehingga nanti kalau kondisi perairan kita ya, jadi pesisir dan perairan lepas kita itu lebih sehat, karena di sini ada indeks yang mengukur sebenarnya ya, indeks kesehatan laut namanya, itu lebih baik. Nah kondisi tentu sumber daya kemaritiman kita ini ya, terutama yang makhluk hidupnya gitu ya, jadi ekosistemnya, dan itu akan kualitasnya akan lebih baik, dan juga ininya akan lebih, bukan hanya jumlah tapi kualitasnya juga akan lebih baik. Jadi itu yang saya harapkan nanti ke depannya, tentu kita bukan hanya bicara quantity tapi bicara quality. Nah itu, jadi itu, dan juga bagaimana kita lebih mengoptimalkan pemanfaatan resource itu. Oke, luar biasa sekali nih pesan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Deputi. Nah semoga tim Marves semua, podcast kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua dan memberikan wawasan baru ya Bu, khususnya tentang sampah plastik di laut. Jadi jangan lupa juga untuk tim Marves selalu menjaga protokol kesehatan dan juga jangan buang sampah sembarangan ya Bu ya. Dan selalu memilah sampah dan melakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita dan masa depan kita semua. Ya mungkin sedikit nih nambahkan. Jadi sampah plastik itu bisa bernilai. Betul. Nah, jadi kalau kita tangani dengan benar, ya itu sebenarnya yang tadinya tidak ada artinya jadi bisa berarti gitu ya. Berarti itu dalam arti ada nilai ekonominya. Iya, itu betul. yang ya. Jadi jangan menyalahartikan sampah ya Bu. Iya. Jadi sampah itu sebenarnya punya nilai tinggi, punya valuable, punya value-nya tersendiri, dan kita harus mampu memanfaatkannya dengan kreativitas kita, dengan berbagai inovasi yang ada, dan terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya, harus bisa mengelola dengan benar. Nah, itu dari hulunya, dari sumbernya sampai ke hilir. Sampai ke hilir. Betul. Oke, tim Marves, terima kasih semuanya sudah menonton podcast kami hari ini. Terima kasih.